Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang kitab Fikih Asmaul Husna. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita masih membahas sampai yaitu tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita untuk mengetahui, mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu terkait dengan asma, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna. Di antaranya adalah ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu ghaniyyun hamid. Maksud di antara nama Allah adalah ghaniyyun hamid. Ghaniyyun artinya maha kaya. Hamid ini maha terpuji. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya dan lagi maha terpuji. Maka kalau seandainya manusia itu gak mau bersyukur, itu pun tidak mengurangi kekayaan Allah dan keagungan Allah. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Seandainya Allah meminta semua, sebagaimana dalam sebuah hadis, bahwa seandainya semua makhluk itu minta kepada Allah, semua makhluk pada Allah meminta pada Allah dan diberi oleh Allah semuanya, itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kayak burung yang mengambil air dari laut, air laut dengan paruhnya, artinya Allah itu maha kaya. Lagi Allah maha terpuji. Demikian juga wa qala i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah, ini penekanannya kepada i'lamu. Ini perintah agar kita para hamba mengetahui, mengenal Allah, mengenai keagungan Allah, mengenal nama-nama Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha keras siksanya. Maha keras, maha dahsyat, maha keras siksanya. Supaya manusia gak mudah-mudah melakukan dosa dan maksiat. Sekuat apapun manusia, ketika manusia itu melakukan penentangan, pembangkangan kepada Allah, ingat Allah itu syadidul iqab. Allah maha keras, siksanya. Wa annallaha ghafurur rahim. Satu ayat ini menunjukkan Allah ini syadidul iqab, wa anallah, dan bahwasanya Allah, ketahuilah bahwasanya Allah itu ghafurur rahim. Ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ini juga berarti di sini ada apa? Tarhib dan juga targhib. Tarhib supaya orang takut, supaya manusia takut, supaya kita takut tadi tidak mudah-mudah melanggar larangan-larangan Allah atau meninggalkan perintah-perintahnya. Allah itu syadidul iqab, maha keras hukumannya. Namun juga ketika orang sudah terlanjur berbuat dosa dan maksiat, jangan putus asa, karena Allah itu ghafurun rahimun. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Bertaubatlah segera. Dosa apapun yang kalian lakukan, Allah maha pengampun. Kalau kalian benar-benar minta ampunan kepada Allah. Ini targhib, motivasi agar orang mau
segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah sebesar apapun dosa telah dilakukannya. Demikian juga fa'lamu wa qala fa'lamu anallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketahuilah bahwa Allah itu maulakum, penolong kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir, pelindung kalian. Dan dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ketika demikian maka ya mintalah perlindungan kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Tidak ada zat yang maha penolong, sebaik-baik penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bergantungnya kepada Allah taala. Wa qala idzan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini juga berarti motivasi agar kita bagaimana berupaya untuk menjadi orang-orang bertakwa, karena Allah akan bersama dengan orang-orang bertakwa. Wa qala idzan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia, Allah tahu. Kita menyembunyikan sesuatu dalam hati kita, Allah tahu itu. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Maka terkadang kita memikirkan sesuatu itu batin begitu, ya kan? Angan-angan lah ya, gini. Bisa jadi kadang-kadang sesuai atau tembus lah, sesuai dengan kok cocok. Aku baru berangan-angan demikian kemarin, kok sekarang dapat. Kadang-kadang ada pun di antara kita begitu, pernah merasakan gitu. Allah tahu apa yang ada di dalam diri hambanya. Fahdharuhu, maka jagalah diri kalian, berhati-hatilah kalian. Artinya nggak bisa menyembunyikan sesuatu yang tidak baik misalkan, dan niat jelek, Allah tahu itu. Kan supaya orang berhati-hati manapun dia berada, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, dari para hambanya. Wa qala idzan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kan penekanan pada tauhid ilm tadi kan kemarin ya. Maka ketahuilah, ilmuilah gitu dengan yakin bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Wal ayatu fi hadzal ma'na tuqaribu 30 ayat. Dan ayat-ayat semakna dengan ini yang mendekati sekitar 30-an ayat. Ini menunjukkan bahwa kita semua diperintahkan, Allah memerintahkan pada para hambanya untuk mengetahui dan mengenal Allah, mengerti nama-nama dan asma-asma Allah, memahaminya, kemudian memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Wa amma zikrullah li asma'ihi wa sifatihi bil Qur'an fa huwa katsirun jiddan. Wa la yuqalibu bihi dzikru subhanahu wa ta'ala ay amrin akhar. It huwa a'damu syai'in dzukira bil Qur'an wa afdaluha wa arfa'uha. Tadi sekitar 30 ayat itu ada berkaitan dengan apa? Fa'lam. Ketahuilah. Perintah agar kita mempelajari itu, mengetahui itu. Nah, semua tadi ayat tadi diawali dengan apa? Fa'lam, wa'lam, dan ketahuilah, maka ketahuilah, dan seterusnya. Ini tadi sekitar mendekati hampir 30-an ayat. Adapun tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nama dan sifat-sifatnya, Allah menyebutkan asma dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, ini sangat banyak sekali.
dan tidak dibarengi penyebutan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibarengi dengan perintah yang lain atau perkara yang lain. Karena in huwa a'dhamu syai'in dzukira fil Qur'an, karena penyebutan asma dan sifat Allah ini a'dhamu syai'in, sesuatu yang paling agung yang disebutkan di Al-Qur'an, yang paling afdhal dan paling tinggi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wal Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsar mimma fihi min dzikri al-aqli wa sulbi wa nikahi fil jannah. Wal ayatul mutazamminatu li dzikri asma'illahi wa sifatihi a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Fa'adhamu ayatin fil Qur'an ayatul kursi al-mutazamminati lidzalik, atau al-mutazamminatu lidzalik. Kama sabata dzalika fil hadis sahih alladhi rawahu Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam an qala Ubay bin Ka'ab at-tadri ayyu ayatin fi kitabillahi a'dham, qala Allahu wa rasul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, fa daraba bi yadihi fi sadrihi wa qala la yuhannaka al-ilm abal mumtil, yuhannika atau la yuhannika al-ilm abal mumtil. Yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan Al-Qur'an di situ disebutkan penyebutan tentang asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan juga af'alihi, dan apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala ini lebih banyak disebutkannya daripada menyebutkan masalah makan, minum, dan juga nikah fil jannah, di dalam pernikahan di dalam surga. Dan ayat-ayat yang mengandung tentang asma Allah, penyebutan tentang asma Allah, nama Allah dan sifat-sifatnya ini a'dhamu qadran, ini lebih agung, ini nilainya atau qadran kedudukannya min ayatil ma'ad, daripada ayat-ayat tentang al-ma'ad. Ma'ad ini hari kiamat. Dan ayat yang paling agung dalam Al-Quran apa? Ayat yang paling agung, paling besar dalam Al-Quran ayat apa? Ayat kursi. Kalau ditanya ayat kursi, kalau surat Al-Fatihah. Ayat kursi. Ayat kursi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwa yang diriwayatkan Imam Muslim dari Nabi Islam, bahwasanya beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau ayat apa di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka beliau pun menempukkan tangan beliau ke dada Ubay bin Ka'ab. Ini doakan apa? Ilmu oleh Rasul. Yang tepat jawabannya. Maka ayat kursi ini jangan disepelekan, ini ayat yang agung. Ketika kita membaca sebuah ayat Al-Quran dan juga memahami makna dan isinya, ini akan terasa. Karena ayat kursi ini isinya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perhatikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Allah la ilaha, ya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kecuali Dia yang Maha Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha hidup lagi Maha mengurus hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Ini menyebutkan tentang keagungan Allah. Baginya lah, miliknya lah apa yang ada di langit. Wa ma fil ardh, apa yang ada di bumi. Maksudnya la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah la ilaha illa hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Dia tidak la ta'khudhu sinatu. Ini bukan sinatau, tapi sinatu ya kan. Sinatu wa la naum. Dia tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Baginya apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yasma'u indahu illa bi, tidak ada yang bisa berikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Dan seterusnya. Jadi ini ayat-ayat tentang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah, ketauhidan Allah. Maka ini sifatnya apa? Ayat yang paling agung. Keutamaannya banyak. Keutamaan baca ayat kursi. Maka termasuk indikasi pagi petang dibaca ayat kursi. Demikian juga setelah sholat baca ayat kursi. Ini keutamaannya. Sebelum tidur bisa baca ayat kursi. Keutamaannya. Dan Nabi insyaallah banyaklah di antara kita yang hafal ayat kursi ini. Kemudian wa afdhalu suratin suratu Ummul Quran tadi. Surat yang paling afdal ada surat Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Sebagaimana juga di dalam hadis Abu Sa'id di dalam Sahih, Nabi SAW mengatakan kepadanya, innahu lam yanzil fit Taurah, lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran misluha. Wa hiya asbabul masani wal Qur'anul adim alladhi utituhu. Sungguhnya tidaklah turun di dalam Taurat dan juga tidak pula di dalam Injil, tidak juga di dalam Zabur, dan tidak pula dalam Al-Quran sepertinya, seperti itu, semisal surat itu, yaitu dia itu as-sab'ul masani. Surat Al-Fatihah disebut dengan as-sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul adim alladzi utituhu. Ini maksudnya surat Al-Fatihah. Wa fiha min dzikri asma'illahi wa sifatihi a'zamu mimma fiha min dzikri ma'an. Dan di situ di dalamnya juga penyebutan tentang asma dan sifat-sifat Allah a'zam, lebih agung daripada apa yang disebutkan di situ min dzikri ma'an. Penyebutan ma'at ini hari kiamat. Demikian juga telah ada dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW min ghairi wajhin anna qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Wa sabata fi sahih anahu basyara alladhi kana yaqra'uha wa yaqulu inni la uhibbuha li'annaha sifatur rahman bi anna Allah yuhibbuhu fa bayyana anna Allah yuhibbu man yuhibbu dzikra sifati wa subhanahu wa ta'ala wa hadza babun wasi'un. Demikian juga dari di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menerangkan bahwasanya qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas dan seterusnya itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan juga riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dan juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sepertiga Al-Quran. Karena isi surat Al-Ikhlas tentang apa? Tauhid. Tauhid. Al-Quran itu ada tentang isinya tauhid, ada tentang awamir wa nawahi, perintah dan larangan, berikutnya ada kisah-kisah. Nah, ini di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ini isinya apa? Tentang sifat-sifat Allah. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Allahus Somad, Allah yang kepadanya semua bergantung. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang menyamainya. Maka demikian juga ada dalam sebuah hadis bahwasanya beliau mengabarkan tentang orang yang membacanya. Saya di situ ada baca, orang itu setiap sholat baca surat Al-Ikhlas. Pernah kan mendengar hadis itu? Ada seorang itu kalau ngimami, setiap rakaat ditambah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Maka ditegurlah oleh yang jamaah yang teman, sahabat yang lain. Kenapa kok setiap surat baca itu? Yang lain aja. Sudah, kalau kamu nggak mau saya baca ini, saya nggak usah ngimami. Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW tentang hal itu, dan ditanya kenapa engkau selalu baca surat Al-Ikhlas di dalam rakaat sholat itu. Jawabannya apa? Sesungguhnya inilah uhibbuha, karena sesungguhnya aku mencintai surat ini. Karena surat itu berisi tentang sifat-sifat Ar-Rahman. Maka Nabi mengabarkan pada orang ini bahwasanya Allah mencintainya. Allah mencintainya. Mencintai orang tersebut. Jadi nggak langsung dikatakan tak boleh bid'ah masuk hafalannya itu contoh. Nah, kadang orang melihat itu zahirnya. Ini hati-hati juga. Bahkan ketika baca ayat itu, terkadang ketika yang dibaca itu ada dia paham yang dibaca, memahami maknanya, berangan-angan memikirkan maknanya, ini insya Allah ada nilai tersendiri. Maka kita kan disuruh ya, ketika baca ayat Al-Quran ini untuk tadabbur. Gak apa-apa surat-surat yang pendek yang biasa kita baca, coba jangan hafalah. Sekarang at-takasur sampai ke bawah, gitu kan, banyak hafal. Kalau dibaca surat sunnah mungkin sering dibaca gitu ya. Maka sekarang artinya apa sih? Baca. Kan banyak terjemah sekarang banyak. Kandungan apa? Kandungannya. Tafsirannya apa? Gitu. Karena ini akan menambah apa? Tadabbur, penghayatan, dan juga masuk di dalam jiwa ini. Kan bukan pengaruh. Contohnya tadi, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dan misalkan, Qul huwallahu, katakanlah Allah itu yang Maha Esa. Allahus somad. Apa artinya tadi? Allahus somad itu apa? Allah ya. Kalau diartikan misalnya tempat bergantung, maksudnya itu Allah yang tempat bergantung segala sesuatu. Maksudnya Allah yang tempat bergantung segala sesuatu bergantung kepada Allah maksudnya. Maka Anda bergantunglah Anda kepada Allah, jangan kepada makhluk. Mau ngapain apa saja jangan bergantung kepada makhluk. Kecewa nanti kalau bergantung kepada makhluk. Bergantung kepada Allah. Tauhid. Jadi menggantungkan hati, harapan semua, perlindungan semua kepada Allah. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Nah, di sini ini agung sekali. Maka dia mengatakan bahwa dia karena mencintai surat itu. Kenapa? Mau mencintai karena isinya surat itu tentang sifat-sifat Rahman ya Allah. Maka dikatakan Allah mencintai. Akhirnya ya dia masuk surga karena Allah mencintainya. Maka di sini Rasul menjelaskan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Allah mencintai orang yang mencintai, orang yang menyukai, untuk membaca, untuk menyebutkan tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza babun wasi'un, dan ini adalah bab yang luas. Semua ini merupakan dalil yang jelas yang menunjukkan pentingnya ilmu yang mulia ini dan agungnya masalah ini dan banyaknya kebaikan-kebaikannya.
kebaikan-kebaikan yang terkandung padanya. Wa annahu asrun min usulil iman, dan bahwasanya hal itu merupakan salah satu dasar di antara dasar-dasar keimanan. Wa ruknun min arkanid din, dan salah satu rukun di antara rukun-rukun ini apa? Agama ini. Pilar-pilar agama ini. Wa asasun min ususi millatil Islam, alaihi tubna maqamatud din ar-rafi'ah wa manaziluhu al-aliyah. Demikian juga merupakan salah satu asas di antara asas-asas milah Islam, agama Islam, yang di atasnya dibangun maqamatud din, tingkatan-tingkatan agama yang tinggi, dan kedudukannya yang tinggi. Wa kaifa yastaqimu amrul basyariyah wa tasluhu halun nasi biduni ma'rifatihim bi fadirihim wa bari'ihim wa khaliqihim wa raziqihim wa duna ma'rifatihim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-uliya wa nu'utihi al-kamilah ad-dallah ala kamalihi wa jalalihi wa azamatihi wa annahu al-ma'budu bihaqqin wa la ma'buda bihaqqin siwah. Nah, perhatikan ini penekanan beliau sebutkan bagaimana mungkin urusan manusia akan bisa menjadi istiqomah, akan bisa menjadi tegak, akan bisa menjadi baik. Bagaimana keadaan manusia akan bisa menjadi baik tanpa mengenal, kalaulah mereka tidak mengenal ini apa, sang penciptanya yang telah menciptakannya, tanpa mereka mengenal zat yang telah memberikan rezeki kepadanya. Bagaimana keadaan manusia, keadaan hamba ini akan bisa menjadi baik dan bagus kalau mereka tidak mengenal siapa yang telah memberikan rezeki ini apa kepadanya, yang telah menciptakannya, yang telah menjadikannya ada di dunia ini. Bagaimana urusan mereka akan bisa menjadi baik tanpa mereka mengenal, bagaimana kalau mereka tidak mengenal ini apa, nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Artinya bagaimana keadaan manusia akan bisa menjadi baik ketika mereka tidak mengenal juga tentang asma Allah yang husna dan juga sifat-sifatnya yang tinggi, serta sifat-sifatnya yang sempurna, yang menunjukkan kesempurnaan Allah, keagungan Allah, dan bahwasanya dialah satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Dia. Walakinna aktsarun nasi sagolahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lahu. Akan tetapi sebagian besar manusia disibukkan oleh apa yang diciptakan untuk mereka dari tujuan utama mereka diciptakan. Apa maksudnya? Akan tetapi manusia sibuk dengan urusan-urusan dunianya, entah tanamannya, usahanya, pekerjaannya, ternaknya dan semisal. Semua itu diciptakan oleh siapa? Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan tumbuhan, berbagai macam bentuk tanaman, menciptakan ternak dan berbagai macamnya. Ini untuk siapa? Untuk manusia kan maksudnya. Nah, terkadang manusia itu disibukkan oleh hal-hal semacam itu sehingga tidak sempat mengetahui, tidak tahu dan tidak menyadari untuk apa dia diciptakan. Itu untuk beribadah kepada Allah, itu loh. Jadi semua itu Allah menciptakan semua itu ada untuk kepentingan manusia maksudnya, untuk kesenangan manusia. Akan tetapi
terkadang manusia disibukkan dengan demikian sehingga tujuan utama dia diciptakan di muka bumi ini dia tidak menyadarinya dan tidak mengetahuinya. Tujuan utama kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Namun terkadang orang disibukkan ngurusi dunia, sehingga sibuk tidak sempat beribadah kepada Allah atau bahkan lalai dari ibadah kepada Allah. Wa qad hadara Allah ibadahu min dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala sudah telah memperingatkan hamba-hambanya dari hal itu. Dengan firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan seruan setelah ayat begini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan juga anak-anakmu melalaikan kalian dari zikir Allah, dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah, dari beribadah kepada Allah. Dan diingatkan, ini larangan. Ketika kadang orang belum punya kerjaan, belum usaha-usaha, sering ke masjid, kaji masjid. Begitu usahanya banyak, hartanya banyak, usahanya di mana-mana, tokonya di mana-mana misalkan, kebunnya di mana-mana misalkan, maka terkadang dia tambah lalai, kayak nggak ada waktu deh. Mau ke masjid aja, wah jam-jam rame, jam-jam sholat jam rame, usahanya rame sekali, ujian ini, sehingga malah lalai dari berzikir pada Allah, dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Nah, ini demikian, ini larangan. Barang siapa wa mayyaf al-dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal itu, barang siapa yang dia dilalaikan oleh hartanya dan juga anak-anaknya dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini ujian memang, anak-anak juga ujian. Ada yang mau ke masjid, mau sholat berjamaah, oh anak yang ini minta dibelikan ini, yang ini minta belikan ini, akhirnya nggak sholat jamaah. Jadi ujian, jangan sampai harta dan anak-anak Anda ini melalaikan dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah, dari sholatlah, dari sholat berjamaah misalkan dan semacamnya. Di antaranya, jangan. Kalau sampai demikian, merugilah. Karena Allah menyebutkan faulaika humul khasirun wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, maksudnya dilalaikan oleh hartanya menyibukkan dia, usahanya, bisnisnya, dan seterusnya, pekerjaannya, dan seterusnya, menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah, dari mengingat Allah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wallahu musta'an wal muwaffiq li kulli khair. Dan Allah lah yang tepat untuk memohon pertolongan, dan Dia Allah yang memberikan taufik hidayah li kulli khair. Nah, ini adalah tadi mukadimah tentang ini masalah ini. Jadi memang kita diperintahkan untuk mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga memahaminya. Maka ini penting. Maka saya anggap kitab ini penting untuk kita baca, kemudian kita bisa memahaminya, dan tentunya ujungnya adalah bisa menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan meningkatkan amal saleh kita.